mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam
Terima kasih Yesus, kami rindu akan hadirat-Mu. Haleluya, Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau hadir di sini. Oh Yesus, jamah hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa, Kau berkata dalam hidup kami. Hanya Kau yang satu Tuhan. Oh Yesus, Yana Rabayana 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 Rabasande, Yana Rabayana Rabayana Rabashiri, Yana Rabayana Rabaso. Haleluya Jesus. Mari sama-sama kita naikkan sekali lagi. Ku memuji, nyanyi dengan segenap hatimu. Haleluya Jesus, kami menyeru namamu Yesus. Dan ku dambakan takapanmu di dalam hidupku. Sekali lagi, ku memuji, ku menyeru namamu selamanya. Kau ku rindu Tuhan, dan ku dambakan takapanmu di dalam hidupku. Takapanmu di dalam hidupku. Haleluya Jesus, terima kasih Yesus. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Yesus. Hiana Rabashiri, Hiana Rabayana Rabasani. Haleluya Jesus, sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Saya kasih-Mu telah mengubah setiap hidup kami di sini ya Bapa. Haleluya Jesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Haleluya, di mana pada hari ini ya Bapa dan pada saat ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Jesus, ajari kami ya Bapa untuk terus setia dalam Engkau ya Bapa. Di mana kami berjanji untuk menyeru namamu ya Bapa sampai selamanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua?
Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa bersama-sama sebentar memuji dan menyembah Tuhan secara online. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberian kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, sebentar kami mau memberi. Kami tahu Tuhan bahwa pemberian yang dari hati kami itu adalah yang berkenan kepadamu. Oleh itu Tuhan, kami mau belajar memberi dari hati kami, sehingga pemberian ini bisa memperluaskan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau juga yang akan mengurapi kami, supaya setiap perkataan firman-Mu yang kami terima ini yang berkuasa ini Tuhan dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu sekali lagi dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita terus belajar tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Karena minggu lalu kita belajar bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat identiti kita itu berubah. Kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa melalui kebangkitan Tuhan. Minggu lalu kita belajar bahwa kita menjadi burung Raja Wali yang bisa mengerti isi hati Tuhan dan bisa melihat jauh ke bawah dan melihat apa yang Tuhan lihat, saudaraku. Jadi hari ini kita akan terus belajar tentang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus belajar berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus bukan saja menawarkan keselamatan, tetapi kuasa kebangkitan Tuhan ini, dia juga benar-benar membawa transformasi dan mengubah hidup kita. Dan memberikan identiti yang baru sebagai orang-orang yang percaya. Karena kita tahu saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, kita tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam proses kehidupan kita. Di mana ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, maka kita sedang berjalan di dalam proses untuk mengalami transformasi di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, proses ini sangat panjang. Dan kita belajar minggu lalu bahwa di dalam proses kita mengalami transformasi di dalam kebangkitan, kita bisa lihat sejarah kehidupan bangsa Israel, di mana ketika bangsa itu dibebaskan daripada perhambaan di Mesir, mereka keluar dari Mesir, mereka melintasi Laut Merah, mereka berjalan di padang pasir, dan selama 3 bulan Tuhan berbicara kepadanya untuk menyatakan kebenaran, menyatakan perintahnya supaya bangsa ini tetap di dalam keadaan yang perlindungan Tuhan, berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita sama seperti ini. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita juga akan mengalami proses daripada kehidupan lama, daripada kehidupan yang tidak memiliki rencana Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa ini satu proses untuk kita bisa lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Dan kita benar-benar menjadi orang yang berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Persoalannya di sini adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di dalam kuasa kebangkitan. Bagaimana? Kita akan baca di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Keluaran 19 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang, ingat, berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Amin. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan kepada Musa, beritahukan kepada bangsa Israel ketika mereka sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, maka Tuhan memberitahukan bahwa mereka akan menjadi harta kesayangannya, dan mereka akan
menjadi bagi Tuhan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudaraku yang dalam Tuhan, untuk kita mengalami, untuk kita berjalan saudaraku, di dalam kuasa kebangkitan Tuhan pada hari ini, kita perlu mentaati apa yang Tuhan perintahkan, mentaati sepenuhnya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan melalui Laut Merah dan berjalan di padang pasir, sampailah mereka di gunungnya Tuhan, di mana Musa naik bertemu dengan Tuhan. Dan selama 3 bulan itu setelah 3 bulan itu Tuhan memerintahkan pemerintah perkataannya supaya bangsa ini benar-benar memahami, menuruti, mentaati apa yang Tuhan bicarakan saudaraku. Supaya mereka benar-benar memahami apa yang Tuhan perintahkan, supaya mereka tidak melukakan hati Tuhan. Makanya mereka perlu memperhatikan apa yang Tuhan bicarakan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Kita mendengar perintah Tuhan, saudaraku. Ada yang keras, ada yang lembut. Amin. Dan ramai orang Kristen, mereka suka mendengar perkataan Tuhan yang lembut. Perkataan Tuhan yang mungkin tidak menyakitkan hati mereka, tetapi perkataan Tuhan yang memberikan dorongan. Itu baik saudaraku. Tapi kadang-kala kita juga harus menerima perkataan Tuhan yang keras, yang mendisiplinkan kita, yang membuat kita bisa yang mengubah hidup kita walaupun sakit, tetapi kita harus belajar mentaati ataupun memahami perintah Tuhan ini. Jangan jadi jemaat yang hanya memilih kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan yang senang sahaja, yang mudah dituruti. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan hal yang keras, kebenaran yang harus dikerjakan keluar. Kalau saudara tidak mengerti, saudara harus cari tahu pemahaman ini supaya kita tidak memberontak kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel harus memahami mengapa Tuhan membebaskan mereka dari penindasan, perhambaan di Mesir. Tuhan mau membawa bangsa ini. Tujuannya adalah membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian supaya hidup mereka itu benar-benar mengalami transformasi. Yang dahulu mereka itu di Mesir, mereka diperhamba, mereka diperbudak, mereka disiksa, mereka tidak diperlakukan dengan adil saudaraku. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka, membebaskan mereka daripada cengkeraman Mesir, Tuhan mau mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau mereka membangunkan kota mereka sendiri, Tuhan mau mereka membangunkan pemerintahan mereka sendiri. Sehingga ketika bangsa-bangsa melihat, inilah bangsanya Tuhan, inilah bangsa yang akan menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa saudaraku. Makanya yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya bangsa ini harus mengalami kehidupan yang baru. Bukan lagi berada dalam kehidupan yang lama saudaraku. Yang lama di mana mereka diperhamba, mereka ditindas. Sama dengan kehidupan kita. Kita perlu menerima perkataan Tuhan yang baru, perkataan firman Tuhan yang terkini, yang Tuhan mau bicarakan kepada saudara pada hari ini. Dan untuk menerima perkataan Tuhan ini, kita perlu selidiki, adakah hidup kita ini adalah kehidupan memiliki pemikiran lama ataupun kantong yang lama. Atau saudara sudah benar-benar berubah dengan kuasa kebangkitan Tuhan, saudara memiliki kantung yang baru. Karena Yesus berkata bahwa air anggur ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kantung yang lama. Air anggur yang baru tidak bisa dimasukkan ke dalam kantung yang lama karena ia bisa pecah. Tetapi Tuhan mau air anggur ini dimasukkan ke dalam kantung yang baru juga. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita masih memiliki pemikiran lama, cara pandang yang lama, maka kita tidak bisa menerima dan memahami apa yang Tuhan mau bicarakan pada hari ini. Makanya saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita perlu menerima perkataan Tuhan. Kita harus mentaatinya. Hanya orang-orang yang memiliki kantung yang baru, hidupnya telah diubah saja yang bisa menerima perkataan Tuhan. Karena hidup mereka telah mengalami transformasi. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, transformasi hidup akan membuat kita menjadi kantung yang baru dan sedia menerima kebenaran. Sedia menerima wahyu yang baru, menerima pemahaman yang baru dari Tuhan. Amin saudaraku, makanya
Untuk kita menerima menjadi kantung yang baru dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Hidup ini telah mengalami transformasi saudaraku. Ini membuat kita bisa mudah memahami perkataan Tuhan. Jadi sangat penting kita harus mentaati kebenaran Tuhan. Jika tidak, kita menjadi pemberontak kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Samuel memberitahukan kepada Raja Saul bahwa ketidaktaatannya akan perintah Tuhan merupakan satu pemberontakan di mata Tuhan. Juga bagi kita saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita tidak mentaati apa yang Tuhan bicarakan pada hari ini, saudara menolak perkataan Tuhan, sebenarnya saudara memiliki kantung yang lama, karena saudara masih berpikir bahwa saudara adalah orang yang benar. Saudara berpikir bahwa saudara adalah orang yang lebih hebat daripada orang lain, memiliki cara pandang sendiri, atau dengan kata lain saudara hidup dalam kesombongan. Maka sehingga saudara tidak bisa menerima perkataan Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara berkepentingan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, dan saudara sebenarnya sedang menyembah kepada berhala. Ini satu dosa di mata Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, untuk kita mengerjakan keluar kehidupan kebangkitan Kristus, kita harus mentaati sepenuhnya firman Tuhan. Amin. Kita sangat bersyukur saudaraku, kita mendengar firman Tuhan setiap minggu. Ada saja perkataan-perkataan ataupun kebenaran yang baru yang kita terima untuk memperlengkapi kita menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Dan kita tahu saudaraku bahwa di dalam kerajaan Tuhan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlukan perkataan Tuhan untuk kita memahami isi hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita menerima kuasa kebangkitan Tuhan, kita menjadi orang yang baru saudaraku. Kita menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan kamu adalah harta kesayanganku, bangsa yang kudus, imamat yang rajani saudaraku, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Makanya saudaraku, untuk menjalankan keluar kehidupan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, pentingnya kita menjaga perjanjian Tuhan dengan saudara. Perlu ada komitmen menjaga perjanjian dengan komitmen. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu sangat serius dengan perjanjian yang telah Dia buat kepada umatnya. Dia mau kita berkomitmen, jangan langgar perjanjian itu. Dalam perjanjiannya kepada kita tahu bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Dia telah memberikan nyawanya. Dan dengan itu lewat kebangkitan Kristus, Dia telah memberikan kita kerajaannya dari satu generasi kepada satu generasi. Dan ini akan membuat hidup kita melalui kuasa kebangkitannya, kita mengalami ataupun posisi kita telah berubah. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi imam bagi kerajaannya saudaraku. Makanya identitas kita berubah ketika kita belajar ataupun memegang perjanjiannya, menjaga perjanjiannya. Kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai satu bangsa, sebagai satu kerajaan imam yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Makanya di dalam Keluaran 19 ayat 6 mengatakan, bunyi firman Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Amin. Ketika kita menjaga perjanjian Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Seterusnya, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Tuhan memberitahukan isi hatinya ketika bangsa Israel belajar memegang perjanjian Tuhan, di mana identiti mereka berubah menjadi imam dalam kerajaannya, dalam melayani Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dipanggil menjadi kerajaan imamat yang rajani, kita memiliki identiti baru. Kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat dan kita bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan sebagai raja, saudaraku. Di dalam perjanjian Tuhan, di dalam kuasa kebangkitannya, kita bisa melayani raja di atas segala raja. Di sini kita harus mengerti, saudara. Di dalam melayani raja dan segala raja, kita perlu memiliki pemikiran seorang imam. Kita perlu memiliki pemikiran kerajaan Tuhan. Untuk kita bisa melayani raja kita, saudaraku. Pentingnya karena dalam kita melayani Tuhan, melayani raja kita perlu memiliki pemikiran tentang kerajaan Tuhan. Kita perlu memiliki pemikiran tentang kesatuan, tentang suku-suku bangsa, tentang bagaimana memberitakan perbuatan Allah yang besar.
bagaimana menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ketika mereka telah berada di dalam tanah perjanjian, supaya mereka bersama-sama membangun satu bangsa, saling membantu dan saling mendorong. Jika di antara suku bangsa Israel yang belum mendapatkan tanah pusaka mereka, Tuhan menyuruh bangsa-bangsa yang sudah memiliki tanah pusaka membantu mereka. Kalau mereka belum dapat, jangan pulang dari peperangan. Mereka harus bersama-sama bekerja sama sehingga setiap suku bangsa mendapat harta pusaka mereka masing-masing. Inilah pemikiran kerajaan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita perlu berpikir tentang kerajaan Tuhan supaya kita bisa berkorban untuk kerajaannya dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tidak hanya memikirkan tentang keluarga kita, tidak hanya memikirkan tentang suku bangsa kita, tetapi memikirkan segala bangsa yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, di dalam gereja ini kita memiliki berbagai suku bangsa. Banyak bangsa saudaraku, dengan budaya yang berbeza, dengan culture, dengan pemikiran yang berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi karena kuasa kebangkitan Tuhan, karena kita memiliki posisi yang istimewa di mata Tuhan, kita bisa satukan pemikiran dan hati kita. Kita bisa bekerja sama membangun rumah Tuhan, membangun kerajaan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita benar-benar bisa menjaga perjanjian dengan Tuhan dan melayani Raja di atas segala raja. Makanya sebagai seorang imam, kita perlu memahami struktur kerajaan imamat di dalam kerajaannya. Kalau kita lihat saudaraku, di dalam perjanjian lama, hanya keluarga Harun yang bisa masuk ke dalam ruangan Allah yang Maha Kudus. Dan suku-suku Lewi hanya sebagai pembantu kepada Imam Harun untuk mempersiapkan ibadah korban. Dan mempersiapkan korban untuk persembahan korban di hadapan Tuhan. Dan di dalam zaman pemerintahan Raja Daud, kita melihat adanya pemain musik, adanya penyanyi yang akan membawa turun hadirat Tuhan dan takhta Tuhan turun, di mana mereka saling melayani bersama-sama sebagai satu bangsa, saudaraku. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani, yaitu suatu imamat yang kudus, suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai imam di dalam gerejanya hari ini, kita tidak hanya mempersiapkan korban bagi Tuhan, tetapi korban yang diterima oleh Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang melakukan pekerjaan yang baik, melakukan apa yang baik di dalam rumah Tuhan, tetapi melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Apa yang menjadi, apa yang bisa diterima oleh Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen hanya berpikir untuk melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Di akhir zaman Tuhan berkata, ramai orang akan datang kepada Tuhan dan mengaku dan berkata bahwa, bukankah aku mengusir roh jahat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit? Bukankah aku mengusir setan-setan? Dan Tuhan katakan, enyalah kamu, hai pembuat kejahatan, karena saya tidak mengenal kamu. Maka saudaraku, bukan perbuatan baik yang berkenan di mata Tuhan, tetapi benar-benar apa yang kita lakukan itu harus berkenan di mata Tuhan, saudaraku. Perbuatan baik itu memang baik, tetapi adakah itu berkenan? Kita datang menyembah Tuhan, kita datang ke gereja setiap minggu, itu baik, saudaraku. Tetapi adakah kita bawa hati kita supaya penyembahan kita itu berkenan di hati Tuhan? Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, dalam pemikiran kita mau bagaimana membangun satu bangsa yang kudus. Kita tahu bagaimana bekerja sama di dalam rumah Tuhan. Karena kita adalah imam
Di dalam perjanjian lama, imam dan raja harus bekerja sama untuk membangunkan satu bangsa yang kudus bagi Tuhan. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, sebelum seorang raja itu berperang, dia perlu datang kepada nabi dan bertanyakan kepada nabi, apakah mereka perlu berperang pada waktu itu atau mereka tunggu arahan dari Tuhan. Karena nabi ini mereka akan bersama dengan imam akan mempersembahkan korban dan bertanya kepada Tuhan, adakah bangsa ini harus berperang atau tunggu dulu. Dan setelah itu barulah imam ini akan memberitahukan bahwa oke, mereka harus berperang ataupun mereka harus tunggu dahulu. Jadi kerjasama ini di dalam kerajaan Tuhan ini sangat penting, saudaraku. Sama dengan kita sebagai bangsa yang kudus. Kita tahu bahwa gereja ini Tuhan meletakkan kepimpinan-kepimpinan yang ada. Dan kita tahu bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan kepimpinan yang ada. Karena Tuhan berbicara kepada kepimpinan. Dan kita sebagai jemaat, kitalah melaksanakan apa yang menjadi visi Tuhan, isi hati Tuhan di dalam rumahnya. Maka saudaraku, jika kita bisa bekerja sama di antara kepimpinan gereja dan jemaat, maka kita bisa memberi impact yang berbeza kepada dunia. Amin. Ini sangat penting, saudaraku. Apabila kita dapat bekerja sama sebagai bangsa yang kudus, kita akan melihat perbezaan yang luar biasa dalam rumah Tuhan. Kita akan melihat kita menjadi bangsa yang spesial, menjadi jemaat yang istimewa. Karena kita mengalami damai sejahtera Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, dan kita bisa melaksanakan pemerintahan Tuhan di dalam rumahnya. Ini sangat penting, saudaraku. Makanya sangat penting kita sebagai umat Tuhan, apabila kita bisa bersatu di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita bisa bangkit bersama-sama menjadi satu bangsa yang istimewa, dan kita dapat menjadi pengaruh buat banyak bangsa. Amin, saudaraku. Mari lewat kuasa kebangkitan Tuhan, mari kita berjalan di dalam kehidupan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita akan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang bisa memberitakan perbuatan Allah yang besar. Marilah kita menjadi bangsa yang menjaga perjanjian dengan Tuhan. Jadilah bangsa yang memahami, mentaati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Supaya kita tetap berada di posisi kesayangan Tuhan. Kita berada di posisi sebagai imam, posisi sebagai imamat yang rajani, posisi sebagai bangsa yang kudus. Ketika kita tahu bagaimana kita berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, tahu bagaimana memahami perintah Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan itu benar-benar mengubah hidup kita dan membawa kemajuan di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya sebagai jemaat Tuhan, saya mendorong tetaplah bersemangat untuk menjalankan keluar kehidupanmu dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur sebagai umat-Mu, sebagai umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Dan pada hari ketika Engkau bangkit Tuhan dengan kuasa kebangkitan yang luar biasa. Maka kuasa kebangkitan itulah yang menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang mengubah hidup kami, yang mengubah identiti kami. Sehingga hingga Tuhan kami bisa menerima perkataan firman-Mu dan memahami dan mentaati firman-Mu Tuhan pada hari ini. Sehingga Tuhan kami benar-benar berada dalam posisi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bisa bekerja sama Tuhan di dalam rumah-Mu, sehingga Tuhan kami bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Umat Tuhan yang sakit pada hari ini, hamba-Mu melepaskan kesembuhan, istiharkan kesembuhan yang mungkin diganggu oleh pemikiran-pemikiran yang tidak nyaman. Suara-suara daripada iblis, hamba-Mu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir dan memberikan kesembuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, setiap yang sakit Engkau sembuhkan, dalam Engkau kuatkan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, setiap firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi pemahaman dalam kehidupan kami untuk kami menjadi bangsa yang kudus bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan yang kami telah dengar ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa pada minggu depan.